dermaga yang tak terpakai usai jembatan yang mereka gunakan roboh diterjang ombak tinggi di Sukabumi, Jawa Barat. Basarnas menerjunkan 1 unit helikopter untuk mengirimkan makanan karena mereka mulai lemas. Hingga saat ini Basarnas dan sukarelawan kemanusiaan masih mengupayakan evakuasi 71 nelayan yang terjebak di dermaga Pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk menjaga kondisi nelayan, Basarnas juga membagikan makanan dan minuman melalui jalur udara. Prediksi BMKG memang hari ini masih ombaknya cukup tinggi, jadi makanya tadi kita gunakan evakuasi dari atas, gitu, karena di bawah menggunakan alusan laut. Nanti kami melihat situasi, mungkin karena orangnya banyak, gitu kan, kami akan menggunakan kemungkinannya alternatif 2, menggunakan tadi perahu nelayan apabila ombaknya memungkinkan, dan satu lagi yang fokus adalah dengan menggunakan helikopter. Mereka sudah agak lelah ya, artinya mereka dalam keadaan kesehatannya juga masih sehat gitu, cuma mungkin karena kekurangan ada asupan makanan dan kemarin 71 orang nelayan terjebak di dermaga yang sudah tidak terpakai karena jembatan yang mereka lintasi roboh dihantam gelombang tinggi. Saat kejadian, para nelayan tengah memancing ikan. Namun tiba-tiba gelombang datang menghantam para nelayan. Selain 71 orang, 3 orang diantaranya hilang, belum ditemukan. Dan informasi terkini kita akan menyapa Kepala Kantor SAR Jakarta, ada Ibu Desiana Kartika Bahari. Selamat siang Ibu Desiana. Ibu, ini sudah lebih dari 24 jam para nelayan terjebak. Lalu bagaimana rencana untuk mengevakuasi mereka? Oke, baik. Untuk mengevakuasi yang ada masih selamat, itu pertama adalah kita melakukan evakuasi melalui udara dengan helikopter dari Lanut Atang Sanjaya. Tadi pertama ada Dopang. Kemudian karena ini supaya mempercepat dari Alut, kami tambahkan menjadi 2 lagi helikopter dari Atang Sanjaya, itu Super Puma dan Karakal. Nah, ini sekarang sisa yang harus kami evakuasi lagi di atas tuh masih ada 24 orang lagi dari 71. Oke, ada 24 lagi yang masih terus diupayakan untuk dievakuasi. Bagaimana kondisinya Bu? Kabarnya juga sudah mulai lemas karena memang mengingat sudah kurang lebih 24 jam Ya. di sana. Kondisi masih sehat karena tadi kami juga awal adalah memberikan logistik dulu 2 kali, kemudian tetap nanti ada rescuer kita juga ada di dermaga sana sambil melakukan pemantauan kesehatannya sampai nanti selesai dinyatakan semua sudah terevakuasi. Kami berharap sore ini semua sudah bisa kami bantu evakuasi. Iya, lalu Bu Desiana, ada juga kabar ada nelayan yang hilang. Betulkah dan berapa banyak dan sampai saat ini apakah sudah ditemukan Bu? Iya, untuk yang awal itu pas kejadian putus tuh ada 4 orang ya, dia Ya. terjatuh karena sedang mancing di situ. Jadi yang 1 berhasil berenang dan selamat, yang 3 lagi hilang. Tapi yang 1 pagi tadi sudah kami temukan, tinggal kami lakukan pencarian yang 2 lagi. Oke, proses pencarian juga masih berlangsung hingga saat ini Bu? Ya, masih berlangsung. Gitu. Oke, nah Bu bisa diceritakan ke kami sebenarnya bagaimana sih kronologinya hingga akhirnya 71 nelayan harus terdampar begitu, seperti apa awal mulanya Bu? Awalnya kalau saya lihat kondisinya mereka memang biasa untuk mancing di atas dermaga ya, bahasanya dermaga yang memang sudah tidak terpakai. Kemudian jam 6 sore itu ada ombak tinggi menerjang sehingga putuslah itu jalanan jembatan, Ya. bahasanya dermaganya lah ya yang mengarah ke tepi. Nah, orang-orang ini kebanyakannya udah di tengah nih di dermaganya karena kondisinya mancing. Jadi mereka juga tidak sempat menyelamatkan diri tadi kan karena memang sudah terputus, dan mau lihat ke bawah pun di situ kan sebenarnya banyak perahu nelayan juga yang sandar gitu. Ya. Tapi karena ombaknya tinggi mereka pun tidak berani untuk menyelamatkan diri ke kapal masing-masing karena ternyata ya mereka metodenya adalah turun dan berenang dulu gitu. Oke. Sehingga sebenarnya dermaga ini udah tidak layak juga sebenarnya ya untuk digunakan gitu.
dermaga tidak layak dan hingga saat ini juga Basarnas bekerjasama untuk masih mencari 2 nelayan lagi yang masih hilang begitu dan menyelamatkan kurang lebih 24 orang lagi yang harus dievakuasi menggunakan helikopter. Bu, Ya. ada ceritakah Bu Desiana dari para nelayan yang memang sudah diselamatkan dan sudah dievakuasi? Bagaimana dan siapa saja orang-orang yang hilang? Apakah ada pihak keluarga yang mencari anggota keluarga lainnya? Seperti apa, Bu? Ya. Kalau dilihat ini memang mereka saling mengenal ya, mungkin satu apa, ya orang-orang sekitar ya, Ya. jadi sangat mengenal dan tadi bahkan juga ada, yang hilang itu ada keluarganya juga, yang Mhm. memang selamat ada di bagian di 71 itu. Jadi, ya mereka juga berharap semua kita selamatkan hari ini gitu kan, dengan yang Ya. hilang juga segera diketemukan, kami upayakan semaksimal mungkin. Oke, 2 orang lagi juga masih hilang dan masih terus diupayakan untuk terus dicari oleh Basarnas. Proses Ya. pencariannya menggunakan apa, Bu, di sana? Lalu bagaimana dengan cuacanya? Ya, nah itu untuk cuaca yang ombak tadi pagi agak landai, tapi udah sore ini agak tinggi, sehingga untuk pencarian kami gunakan dengan visual di darat yang sore ini. Pagi tadi kita lakukan di laut, sekalian tadi mengevakuasi yang satu ditemukan gitu. Oke, jadi saat ini di dermaga sisa 24 orang, 2 orang yang hilang juga masih dicari. Kita berharap bahwa Masih. penggunaan helikopter ini juga bisa maksimal begitu untuk mengangkut atau mengevakuasi 24 orang lainnya di dermaga. Apa yang memang bisa disampaikan mungkin bagi keluarga untuk bisa mengetahui kira-kira para nelayan yang masih ada di dermaga 24 orang ini bisa menghubungi kemana, Bu Desiana? Ya, baik. Untuk komunikasi sendiri sebenarnya bisa, tadi saya juga udah komunikasi langsung dengan yang ada di dermaga, kondisinya seperti apa. Kemudian juga mereka masih bersabar ini menunggu dievakuasi karena memang tidak bisa sekaligus. Karena tadi kita menggunakan, hoist ya, jadi, satu persatu itu kan Mhm. di-rappelling nanti baru, gantian, jadi berapa kali sorti lah istilahnya seperti itu. Iya. Itu juga dari satu TP, jadi Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan yang ada di Atang Sanjaya. Ini sangat kerjasama dengan tim BSG juga yang rescuer-nya. Oke, Bu, tadi Ibu Desiana kan juga sempat menyinggung bahwa ini sebenarnya dermaga ini tidak layak untuk digunakan oleh para nelayan begitu. Apa yang bisa menjadi perhatian pemerintah maupun warga sekitar untuk bisa lebih waspada agar hal ini tidak terjadi lagi, Bu Desiana? Ya, sebenarnya ini juga info dan inputan dari Muspida setempat bahwa memang itu sudah ditutup sebenarnya, dermaga itu sudah tidak terpakai, yang harusnya memang sudah dibongkar. Dan karena masyarakat ini sudah terbiasa di situ, jadi menganggap itu ya biasa. Nah, itu pun sudah ada larangan, tapi maksudnya nanti ya supaya lebih pengendaliannya ditingkatkan lagi, supaya mudah-mudahan pengalaman kejadian ini tidak terulang lagi buat kedepannya di warga Sukabumi lah. Baik, saya doakan juga proses evakuasi 24 nelayan yang masih tersisa di dermaga juga bisa segera dievakuasi, lalu juga 2 nelayan lagi yang juga masih hilang bisa segera ketemu dan dicari oleh petugas. Terima kasih sekali lagi Kepala Kantor SAR Jakarta Ibu Desiana Kartika Bahari atas waktunya bersama Indonesia Update Kompas TV.